Berjumpa lagi di video belajar baru. Pada video kali ini, kita akan berbicara tentang pola asuh. Apa itu pola asuh? Ahli psikologi percaya bahwa yang mempengaruhi perilaku anak adalah gaya atau pola dari perilaku yang ditunjukkan oleh orang tua ketika menghadapi situasi tertentu. Hal ini yang disebut dengan pola asuh. Misal, setiap kali menghadapi masalah, maka orang tua akan marah. Atau setiap kali anak bercerita, orang tua akan mengulang cerita anak. Hal inilah yang disebut sebagai pola. Mengapa hal ini penting? Karena hal itulah yang akan dipelajari oleh anak. Hal itulah yang akan dicontoh oleh anak. Setiap ada masalah akan marah. Setiap kali ada orang lain bercerita, maka dia akan menangis. Oleh karena itu, orang tua harus menyadari bahwa lingkungan keluarga adalah lingkungan yang akan menjadi fondasi besar pembentukan perilaku anak. Orang tua pasti berharap anaknya bisa tumbuh menjadi pribadi yang bahagia dan mandiri. Namun, ternyata tidak semua anak bisa menjadi demikian. Ada banyak anak yang kita temui masih kurang mandiri, sehingga masih bergantung pada orang tua. Bahkan, ketika anak tersebut sudah dewasa, hal ini salah satunya dikarenakan pola asuh yang kurang. Secara umum, ada dua hal yang menjadi fokus pada pola asuh, yaitu tuntutan dan respon. Tuntutan: sejauh apa orang tua menuntut perilaku anak, atau standar perilaku yang orang tua inginkan pada anak. Respon: sejauh mana orang tua menerima dan peka terhadap emosi dan kebutuhan anak. Bukan hanya kebutuhan secara biologis atau materi saja, namun juga kebutuhan emosional anak, seperti itu didengarkan, diberi semangat. Berdasarkan dua hal tersebut, pola asuh dapat digolongkan menjadi 4 jenis. Itu yang pertama, pola asuh membiarkan atau lepas. Tuntutan rendah, respon rendah. Orang tua dengan pola asuh lepas tidak menetapkan standar yang jelas terhadap perilaku yang diinginkan muncul pada anak. Selain itu, orang tua juga tidak peduli terhadap kebutuhan anak dan kurang terlibat dalam kehidupan anak. Biasanya, anak dengan orang tua yang memiliki pola asuh seperti ini kurang mampu mengatur emosi. Hal ini disebabkan karena orang tua membiarkan anak melakukan semua yang dia inginkan tanpa ada batasan. Sehingga ketika ada orang lain yang menghalangi keinginan anak, maka anak tersebut akan cepat marah. Selain itu, anak juga kurang paham tentang nilai baik atau buruk dan benar atau salah. Hal ini disebabkan karena tidak ada arahan atau panduan dari orang tua. Sehingga anak juga kurang memahami nilai-nilai yang ada di masyarakat. Selain itu, beberapa dampak yang lain adalah tidak berpikir panjang dan mudah terpengaruh oleh orang lain. Tidak dapat menjalin relasi yang sehat dengan orang lain. Kedua, pola asuh permisif. Tuntutan rendah, respon tinggi. Orang tua dengan pola asuh permisif menetapkan sedikit standar perilaku untuk anak dan tidak mau menegakkan aturan. Hal ini disebabkan karena sejak kecil anak terbiasa dipenuhi keinginannya. Semua yang anak inginkan akan selalu ada secepatnya. Sehingga anak terbiasa dengan pola seperti
sedangkan ketika berinteraksi dengan orang lain, pola tersebut tidak akan muncul. Akhirnya, hal ini akan menyebabkan anak memiliki masalah ketika berinteraksi dengan orang lain. Di sisi lain, karena orang tua tidak pernah memiliki tuntutan untuk anak, maka anak pun terbiasa dengan tidak adanya peraturan. Hal ini pada akhirnya akan membuat anak kesulitan ketika diminta mengikuti peraturan, baik peraturan sekolah, peraturan di rumah orang lain, atau peraturan lain. Ketiga, pola asuh otoriter. Tuntutan tinggi, respon rendah. Orang tua dengan pola otoriter memiliki standar perilaku yang tinggi pada anak, dan mereka menginginkan anak tunduk dengan keinginan orang tua dengan alasan, "Karena aku orang tua," berkata demikian. Orang tua ini biasanya menggunakan kedisiplinan yang ketat dan menggunakan hukuman untuk mengatur perilaku anak. Orang tua otoriter tidak peka terhadap kebutuhan anak dan memiliki hubungan yang kaku dan tidak hangat. Orang tua otoriter biasanya akan memunculkan perilaku anak yang tidak mandiri. Hal ini disebabkan karena orang tua yang selalu mengarahkan perilaku anak, sehingga anak terbiasa mengikuti omongan orang tua dan mematikan kemandiriannya. Karena setiap kali anak berusaha untuk mandiri, mengatakan tidak pada keinginan orang tua, maka anak akan dimarahi. Selain itu, biasanya pola asuh ini juga akan membentuk anak dengan citra diri yang rendah. Hal ini terjadi karena orang tua selalu memarahi anak tanpa adanya pendekatan secara emosional dengan, sehingga membuat anak merasa bahwa dia adalah anak yang tidak berharga, anak yang tidak layak, dan mengakibatkan anak memiliki pandangan yang negatif terhadap dirinya sendiri. Beberapa hal lain yang mungkin terjadi pada anak adalah selalu terlihat tidak bahagia, merasa tidak aman, memiliki kemampuan sosial yang rendah. Yang keempat, pola asuh berwibawa atau tegas. Tuntutan tinggi, respon tinggi. Orang tua dengan pola asuh tegas memiliki harapan yang tinggi terhadap standar perilaku anak, tetapi mereka tetap hangat dan peka terhadap kebutuhan anak. Orang tua ini menetapkan standar dan batasan-batasan atau aturan melalui diskusi dengan anak dan penjelasan-penjelasan logis mengenai standar atau aturan tersebut. Selain itu, orang tua juga mendukung dan mengembangkan kemandirian. Pola asuh ini biasanya membuat anak menjadi lebih bahagia, karena keinginan anak tidak terpendam, namun didukung dengan arahan-arahan dari orang tua. Anak juga menjadi lebih mandiri. Hal ini dikarenakan anak sudah terbiasa untuk melakukan sendiri apa yang menjadi kewajibannya, dan dengan dukungan dari orang tua, anak juga menjadi lebih percaya diri. Pola asuh ini juga membentuk anak memiliki kemampuan sosial yang baik, ramah, dan lebih kuat ketika menghadapi tantangan. Dari keempat jenis pola asuh tersebut, dapat kita cermati bahwa yang paling ideal adalah pola asuh tegas. Orang tua memberi tuntutan kepada anak, namun juga mendampingi anak ketika anak menyelesaikan tuntutan tersebut dan merespon secara tepat ketika anak menerima. Penting untuk terus belajar bagaimana menjadi orang tua yang berwibawa dan berusaha menerapkan pola asuh yang tepat.
Apalagi ketika kita sadar bahwa selama ini kita menerapkan pola asuh yang salah. Jangan berhenti untuk memperbaiki diri. Tidak ada manusia yang sempurna dan sangat wajar berbuat salah. Asal jangan berbuat salah secara sengaja dan terus-menerus. Sekian belajar baru yuk kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita bersama untuk menjadi lebih baik setiap hari. Terima kasih dan jangan lupa untuk tetap sehat dan bahagia. Sampai jumpa di video berikutnya.